Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandra Kuarungu dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Sibolga. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum kimia yang berjudul penyepuhan logam menggunakan prinsip hukum Faraday. Di sini saya dibimbing oleh guru kimia kami yaitu Ibu Nur Mariana Oktodelima Sinaga. Nah, jika teman-teman penasaran apa dan bagaimana penyepuhan logam menggunakan prinsip hukum Faraday, mari kita coba. Nah, sebelum kita masuk kepada eksperimennya, kita berkenalan dulu dengan alat dan bahan. Yang pertama, ada kabel untuk menghubungkan energi listrik dari baterai ke elektroda. Kemudian, ada tembaga yang akan kita gunakan sebagai elektroda, begitupun juga paku yang perannya sebagai elektroda. Di sini, ada lakban yang berfungsi melekatkan baterai dan kabel. Kemudian, ada baterai sebagai sumber energi, lalu gelas kimia atau gelas beaker, dan fiksal sebagai larutan elektrolit kita yang membantu melepaskan dan menyepuh ion tembaga. Kenapa harus fiksal? Karena fiksal mengandung 12% HCl dalam kandungannya, yang dimana HCl adalah salah satu asam kuat yang juga termasuk larutan elektrolit. Langkah pertama, kita merangkai sistem kelistrikan untuk menghubungkan arus dari baterai ke elektroda. Sambungkan dua baterai 1,5 volt menggunakan lakban agar terhubung dengan baik, seperti pada video. Kupas ujung-ujung kabel hingga serabut tembaganya terlihat, lalu hubungkan ke kutub-kutub baterai dan elektroda. Gunakan lakban untuk merekatkan serabut tembaga ke baterai dan pastikan menempel dengan baik agar arus dapat mengalir optimal. Kemudian, hubungkan kedua elektroda tembaga ke ujung-ujung kabel yang telah terpasang. Siapkan wadah berisi larutan elektrolit dengan menuangkan fiksal secukupnya. Di sini, saya menggunakan sebanyak 120 ml fiksal. Fiksal digunakan karena mengandung asam kuat yang membantu proses elektrokimia. Sesuaikan ukuran wadah dan ukuran elektroda agar kedua elektroda dapat direndam sepenuhnya tanpa saling bersentuhan. Celupkan kedua elektroda tembaga ke dalam larutan dan diamkan beberapa menit. Perhatikan perubahan yang terjadi. Salah satu elektroda akan mulai memudar karena ion tembaga dari elektroda tersebut larut ke dalam larutan. Sedangkan elektroda lainnya akan bertambah tebal karena ion tembaga dari larutan mengendap di permukaannya. Setelah beberapa menit, angkat kedua elektroda tembaga. Perhatikan perubahannya. Salah satu elektroda menipis, sedangkan yang lainnya bertambah tebal. Lalu, pindahkan elektroda tembaga yang sebelumnya bertambah tebal atau yang berada pada kutub negatif menjadi anoda atau kutub positif agar penyepuhan lebih tebal. Karena elektroda ini telah kaya akan ion Cu2+. Kemudian, masukkan paku besi sebagai katoda atau kutub negatif. Celupkan kembali kedua elektroda ke dalam larutan fiksal dan tunggu beberapa menit. Ion tembaga dalam larutan akan mulai mengendap di permukaan paku, membentuk lapisan tembaga di atasnya. Diamkan selama beberapa menit hingga terlihat perubahan warna pada paku menjadi kemerahan, yang menandakan bahwa proses penyepuhan tembaga telah berhasil. Setelah itu, angkat paku, bilas dengan air bersih, dan keringkan dengan tisu atau kain. Maka hasil pakunya akan terlihat seperti yang ada pada video. Ilustrasi pembuatan emas imitasi. Nah, eksperimennya sangat menarik bukan? Lalu, kenapa sih penyepuhan logam bisa terjadi? Proses penyepuhan ini mengikuti hukum Faraday, di mana massa tembaga yang mengendap pada paku besi sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Semakin besar arus dan semakin lama proses berlangsung, semakin tebal pula lapisan tembaga yang terbentuk. Lalu, bagaimana reaksi yang terjadi? Di anoda atau tembaga teroksidasi menjadi ion tembaga Cu2+ dan larut dalam elektrolit. Di katoda atau paku besi, ion tembaga atau Cu2+ mengalami reduksi dan mengendap di permukaan paku, membentuk lapisan tembaga. Lalu, kenapa pada reaksi ini besi tidak bereaksi? Besi tidak ikut bereaksi karena potensial reduksi tembaga lebih tinggi, sehingga ion tembaga lebih mudah mengalami reduksi dan mengendap di paku. Selain itu, besi hanya berfungsi sebagai substrat, bukan sumber ion dalam larutan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah 1. Penyepuhan ini bekerja berdasarkan hukum Faraday. Yang kedua, tembaga larut di anoda dan mengendap di katoda. Yang ketiga, besi tidak bereaksi karena hanya berperan sebagai substrat. Nah, demikianlah praktikum saya tentang penyepuhan logam menggunakan prinsip hukum Faraday. Jika teman-teman ada yang mau didiskusikan, bisa komen di kolom komentar dan kita bisa mendiskusikannya dengan guru pembimbing kami, Ibu Nur Mariana Oktodelima Sinaga. Sekian dan terima kasih.